Kalau setiap kali orang saya tanya siapa target marketnya dan kenapa kamu jualan itu, kalau sampai dia nyebutin produk, berarti dia nggak ngerti market. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so video kali ini saya pengen buat karena saya menerima banyak sekali DM tentang jualan. Saya melihat kenapa sih kok banyak sekali yang pengen bisnis, terutama bagi pemula banget ya. Kan dimulai dari jualan ya, kita definisinya jualan dulu nih. Kenapa kok banyak sekali yang gagal atau sulit gitu untuk jualan, untuk bangun bisnis lah basically untuk pemula. So, ada 5 hal yang pengen saya highlight di sini video kali ini. Hopefully Anda bisa dapat insight-nya. Yang pertama adalah always marketnya kagak jelas. Saya baru menerima DM yang cukup menarik. Ada seorang ibu rumah tangga yang membeli baju kulakan gitu buat stok, ditawarin temennya untuk dijual ke teman-temannya. Dia beli aja baju-bajunya, tapi nggak tahu mau dijual kemana. Habis itu stuck, dia nggak bisa jualan. Nah, ini kejadian kayak gini banyak sekali. Kayak kemarin ada kasus rawon misalnya. Tahu cara bikin rawon, tahu cara bikin frozen food, always marketnya nggak tahu. Semua orang kan butuh kuliner. Always jawabannya kayak begitu. So, saya sampai hafal banget kalau setiap kali orang saya tanya siapa target marketnya dan kenapa kamu jualan itu, kalau sampai dia nyebutin produk, berarti dia nggak ngerti market. Oke, jadi kalau ditanya kenapa kamu jualan itu, harusnya nyebut marketnya. Marketnya gede, marketnya banyak sekali yang minta. Di luar sana nggak ada yang menyediakan. Kompetitor saya sedikit sekali. Harusnya kayak begitu. Marketnya kebutuhannya ini, problem ini besar sekali. Problem ini, pokoknya problem itu Anda sebutkan. Sehingga mindsetnya simple kan, bahwa produk Anda adalah solusinya. Ada orang mau cari baju gaun untuk pesta yang harganya terjangkau. Tapi nggak banyak tuh ternyata di market tuh, nggak ada tuh yang jual kayak gitu. Baju pesta biasanya mahal-mahal, biasanya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Saya menyediakan baju pesta yang cuma kayak 200.000, tapi gambarnya atau bentuknya indah sekali. So it's always marketnya nyari apa, dan di market nggak ada, dan saya menyediakan. Nah, marketnya ini siapa? Harus detail, jangan cuma bilang kayak pembeli saya, nggak clear pembeli saya itu siapa. Karena kalau Anda nggak clear, Anda mengandalkan keberuntungan aja. Misalnya, Anda buka toko. Ya, saya nggak tahu, pokoknya pembeli saya yang datang ke toko, that's it. Berarti Anda nunggu. Kalau Anda nggak tahu market Anda siapa, Anda nunggu. Kalau Anda nunggu, Anda akan dihajar oleh kompetitor yang dia nggak nunggu, yang dia akan kejar market. Ya, jadi kalau misalkan Anda tahu, oh, market saya adalah orang-orang yang pergi ke tempat fitness, misalnya. Gampang kan kalau misalkan Anda tahu, market Anda tempat fitness kalau gitu. Nah, di Indonesia ada berapa ratus, ada berapa ribu tempat fitness. Langsung didatengin semua tempat fitness. Selesai. Tapi kalau ya orang-orang yang gaya hidup sehat gitu, nemuinya di mana? That's the thing. Anda mesti nanya, nemuinya di mana? So, target market is very clear, siapanya dulu, sehingga Anda menemukan channelnya, cara untuk menjangkaunya. Bisa pakai online, bisa pakai offline. Ya, bukan berarti kalau online nggak bisa offline, dan sebaliknya. Kalau saya sih selalu mencari yang bisa online dulu. Karena apa? Karena murah. Ya, tapi itu di lain diskusi di luar ini. Tetapi intinya adalah, Anda mesti tahu dulu siapa target market Anda, dan detailnya, termasuk problemnya apa, dan kemudian gimana cara menjangkau mereka. Sehingga masuk ke berikutnya. Kenapa orang gagal? Yaitu mereka nggak ngerti marketing. Mereka nggak ngerti yang namanya value creation. Kenapa produk Anda harus valuable di depan market Anda? Kalau nggak ngerti marketnya, maka product value nggak ada artinya. Jadi product value hanya terjadi ketika marketnya tepat. Contoh, Anda jual obat diabetes, tapi market Anda salah. Anda menarget anak kecil yang nggak punya diabetes. Buat anak kecil, buat apa saya makan obat diabetes, dibuang? Oke, Anda nawarin obat COVID. Tapi yang Anda tawarin nggak ada COVID, misalkan. Nggak ngefek. Oke, so value hanya akan terjadi ketika marketnya tepat. Kalau banyak orang yang saya tanya value, dia menyebutkan value-nya, oh, produk saya bisa di custom, produk saya bisa di ini, itu, misalnya. Pertanyaan saya adalah, yang butuh produk custom seperti itu siapa? Nggak jelas juga. Pembeli saya kan suka produk custom. Iya, pembelinya siapa yang suka produk custom? Nah, ini teman-teman yang sering miss. Jadi di value creation-nya aja nggak jelas. Value-nya untuk siapa? Untuk pembeli saya itu nggak jelas. Itu ambigu sekali. Nomor 3 adalah kebanyakan orang nggak ngerti sales. Di zaman digital kayak sekarang, banyak yang mengandalkan upload di marketplace. Well, yes, upload di marketplace itu oke. Itu nggak ada masalah sama sekali. Upload di Instagram, ya itu oke. Tetapi adalah ketika nggak jalan, Anda nggak pernah tahu sales soalnya. Sales is selling, jualan. Jadi kalau jualan, Anda jualan. Anda ketemu orang, Anda jualin. Nah, banyak orang
Di era digital kayak begini, disuruh jualan, ternyata malu. Itu dia. Yuk, IG Live, bikin video kayak begini, ngomong apa? Nah, kan berarti nggak biasa jualan. Nggak tahu jualan. Ini ngomong video kayak begini ini paling enak, teman-teman. Karena yang di depan sana, Anda nih di sini, nggak bisa ngebantah. Ya kan? Kalau mau ngebantah di komen. Kalau di komen kan saya bisa mikir, lebih enak sebenarnya. Tetapi kalau jualan langsung, ini kan nggak bisa mikir dulu kan. Anda dijawab apa, Anda langsung balas apa. Ini latihan yang sebenarnya. Jadi istilahnya adalah, kalau latihan berenang ya nyemplung air, lu minum air, bukan cuma teori doang di atas buku. Nah, kalau Anda cuma bikin upload doang, itu cuma teori doang buat saya. Saya lama sekali jualan one on one. Saya jualan mulai SMA. Saya jualan suplemen saya pertama kali nggak pakai online. Nggak ada online. Saya tahun 99. Hanya ada Google buat cari barang dan import. Habis itu jualannya manual. Bener-bener ke tempat fitness, saya bawa mobil sama papa saya keliling, bawa mobil, bawa tas, nawarin satu-satu. So, saya tahu rasanya ditolak-tolak. Ya, jadi, itu sales. Kalau ditolak, Anda bisa handle. Ada objection, Anda bisa handle. Ada false belief ini, Anda bisa handle. Tawar-tawaran. Maybe kalau Anda orang Mangga 2, Anda jago banget di sini ya. Tapi kalau Anda anak milenial yang baru mulai, yang baru 20-an, begitu, maybe diajak ke Mangga 2 aja kayak malas banget ya, nawar-nawar kayak begitu. That's the sales process. Anda datang ke sana, Anda rasain. Itu sales process. Nah, biasanya nggak ngerti ini. Ketika nggak ngerti ini, marketnya nggak jelas, value-nya kagak jelas, jualan kagak pernah, mau bikin bisnis dari mana? Mimpi aja kali ya, cloud aja kali. Alright, so, kadang-kadang gemes soalnya. So, oke, keempat, nggak paham financial. Banyak juga yang bilang gini, Dan, aku mau bisnis tapi nggak punya modal. Right? Oke, so modalnya buat apa? Ya buat bisnis. Iya, buat apa? Clear. Buat apa? Berapa buat apa? Berapa buat apa? Buat karyawan berapa? Setiap bulan berapa? Setiap 6 bulan berapa? Setahun berapa? Anda mesti tahu dong, bahan bakar dari bisnis Anda itu mau running itu duitnya butuh berapa? Inventory butuh berapa? Inventory, iya dikasih 1 miliar, dibeliin inventory semua. Emang perlu inventory segini? Turnover-nya berapa? Dashboard-nya nggak ada meterannya. Oh, kalau mobil kan tahu ya, 1,7, bensin 1 liter 7 kilo. Misalkan, 1,10, bensin 1 liter 10 kilo. Kalau Anda kayak apa, dashboard-nya ini kayak apa, itu kan Anda nggak tahu sama sekali. Nah, ini berbahaya kalau mau bisnis. Bayangin, kalau Anda nyetir mobil, terus Anda nggak tahu semuanya itu. Ternyata 1 liter dipakai cuma 1 kilo. Mati Anda belum ketemu pembensin, bensinnya udah habis duluan. Sama kan? Modalnya belum cukup, belum gulung, income-nya belum banyak, tapi Anda sudah kehabisan duit untuk ngegaji karyawan, misalkan. Kalau Anda nggak tahu semuanya itu, wah bubar. Bubar jalan. Oke, so financial is very crucial, teman-teman, dan Anda harus belajar itu semua. Oke, yang terakhir, ini lebih penting lagi. Ini fundamental semuanya, yaitu mindset Anda. Tidak semua orang punya mindset pebisnis. Dan kayak kemarin misalkan, saya ngelakuin IG story Q&A. Banyak bilang, Dan, gimana ya kalau misalkan gagal dan sebagainya gitu. Saya bilang begini, ini ceritanya begini. Saya bilang gini, kalau mindsetmu belum siap diajak bisnis, nggak usah bisnis. Enggak, ini agak ekstrim. Ekstrim contohnya begini. Saya orangnya nggak mau ribet. Saya punya anak 2, dan ketika mereka masih kecil-kecil, kayak setahun, 2 tahun dan sebagainya, saya nggak ajak jalan-jalan, biarin di rumah aja. Diajak jalan-jalan 1 kagak ngerti. Sekarang ditanya, umur 1 tahun kamu inget gak kamu ngapain? Nggak inget semuanya. Ngerepotin lagi. Ya, saya jalan-jalan, kan pengennya jalan-jalan. Pengennya refreshing. Bukan memindahkan keribetan di rumah, pindah ke jalan-jalan. Lebih ribet lagi kan? Harus siapin semuanya dan sebagainya. Saya tipe yang nggak mau ribet kayak begitu. So, saya akan menunggu anak saya siap diajak jalan-jalan. Kemarin tuh kalau nggak salah kita ajak jalan-jalan umur 4 tahun kali ya. Jadi, udah nggak yang seheboh umur setahun yang harus gendong terus pakai stroller, aduh ribetnya setengah mati. Ya, jadi umur 4 tahun, 5 tahun baru saya ajak jalan-jalan. Nah, itu saya gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Tetapi di mindset saya adalah, kalau belum siap jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan. Jadi, kalau Anda mau bisnis, pakai mindset pebisnis. Karena mindset bukan pebisnis Anda ajak bisnis, ini memberatkan bisnis Anda. Mindset Anda yang merusak bisnis Anda, mindset Anda loh. Bukan kompetitor, tetapi mindset Anda yang nggak siap. Chicken mindset misalkan, ternyata harus bikin konten kayak begini. Waduh, saya nggak bisa ngomong di kamera. Kalau saya nggak bisa ngomong di kamera, di depan kamera kayak begini, saya akan mencari tahu caranya supaya saya bisa. Ingat itu. Jadi, mindset pebisnis adalah problem solving, bukan problem running. Oke? Nah, most people yang bukan pebisnis, itu problem running, ada problem lari. Ya kan?
Nah, pebisnis adalah mana ya problemnya, mana ya problemnya. Kalau bisa gue solve, saya akan make a lot of money dari bisnis ini, dari problem ini. Jadi kerjaan seorang entrepreneur adalah mencari problem dan menduitkan itu problem. Orang bukan pebisnis adalah kelihatan problem, dia lari sekenceng-kencengnya. So that's the difference. Kalau Anda menggunakan mindset lari ke dalam bisnis, gimana caranya coba orang ketemu problem aja lari. Jadi chicken mindsetnya itu kalau misalkan banyak, gak bakal bisa jadi pebisnis. Lihat deh yang sukses-sukses itu. Gak ada chicken mindsetnya. Iya kan? Oke, so sama ada tren belakangan ini yang mengatakan tentang mental health. Mental health. Oke, mental health is one thing, and I believe saya adalah survivor dari panic attack di tahun 2008, yang keluar rumah aja nggak berani. Beli rumah aja waktu itu, saya belum punya rumah ini ya, by the way. Ini di 2010 saya baru punya gitu kan. Mindsetnya udah bener duluan. Waktu itu 2008 saya berpikirnya adalah kalau beli rumah yang dekat rumah sakit. Kebayang ya? Karena saya saking takutnya kalau kena serangan panic attack, saya harus ke rumah sakit. Dan kalau jauh-jauh, ini menyiksa sekali, men. Itu bener-bener kayak mau meledak gitu kepala. That's problem with ini ya, mental sendiri. Problemnya di mental. Psikolog saya itu ngomongin saya di terapi ini itu dan sebagainya lah, pakai Xanax dan sebagainya, udah panjang lebar lah. Saya berhasil survive itu menyembuhkan ya. Itu 9 bulan loh. Dan itu udah kemana-mana deh, nyari meditasi, akhirnya ketemunya di NLP. Makanya saya bener-bener kayak praise NLP banget karena NLP yang menyembuhkan hidup saya. But anyway, problemnya dengan mental health sekarang hari ini adalah itu dipakai jadi alasan. Itu yang problem. Jadi orang nggak apa-apa ngomongnya mental health lah, toxic place, toxic workplace. Ya, iya sih. Kadang ada beda tipis antara toxic place sama lu baperan. Ini problemnya. Sometimes lu baperan tapi nyalainnya adalah toxic place. Ini kan problem nih. Gini deh, kalau mindsetmu benar, hidupmu akan banyak enaknya. Tapi kalau hidupmu banyak masalah, mindsetmu banyak salahnya. Itu aja patokannya. Jadi ngaca dulu aja. Jangan-jangan bukan toxic environment, toxic friend, dan sebagainya. Jangan-jangan lunya aja yang toxic sebenarnya. Ya, ini case yang bisa terjadi. Jadi be careful, teman-teman, bahwa mindset ini somehow itu yang sangat merusak bahwa Anda nggak bisa running bisnis. Disuruh belajar, kok bayar gitu. Tetapi mau bayar yang lain-lain, misalkan. Ya kan? Jadi nggak siap disuruh bisnis. Pebisnis itu belajar terus-terusan. Kayak Bill Gates aja, orang terkaya di dunia kemarin. Sekarang Elon Musk. Tetapi waktu itu, dia tetap belajar kok. Dia baca buku terus kok. Anda tanya Warren Buffett, dia baca buku terus kok. Elon Musk kemarin mengatakan lebih ekstrim lagi itu. Bahwa yang gagal-gagal dan sebagainya, dia cuma bilang, you are giving money to dumb people. Kayak lebih kasar lagi. But itu Elon Musk ya sekarang terkaya di dunia. Jadi ya kita mau nggak mau dengerin dia juga. But anyway, itu tadi mindset-mindset yang I think kalau Anda bisa perbaikin ini, hopefully Anda bisa benar. Nah, caranya gimana? Caranya you have to find a mentor. Bukan dijalanin sendiri aja, ini juga mindset. Dijalanin aja. Kalau Anda tahu caranya, dijalanin aja. Anda sudah ada hasilnya. Problemnya adalah Anda muter-muter nggak ada hasilnya kan. Kalau Anda muter-muter nggak ada hasilnya, jualan ini gagal dan sebagainya gagal, dan masih nggak mau cari mentor, ya kira-kira ujungnya kemana? Kan Anda tahu sendiri, ya gagal. Karena Anda tahu cara gagal. Anda belum tahu cara berhasil. Simple itu kan. Anda tahu cara gagal, so Anda mau berhasil, ya Anda harus cari tahu cara berhasil. Nah, cara gagal Anda sudah coba, pakai pengalaman, nggak berhasil juga, so Anda harus cari cara yang nggak pakai pengalaman, nanya pengalaman orang lain yang sudah berhasil, supaya Anda jadi tahu. Jadi kalau perspektif saya gitu, saya butuh apa? Makanya kalau kemarin saya bahas tentang mentor misalnya, pertanyaan saya adalah Anda butuh mentornya di bidang apa? Jangan dianggap bahwa mentor tuh tahu semuanya, nggak juga. Sometimes kalau saya lebih tahu di marketing misalkan, kalau Anda nanya tentang franchise gitu, jangan nanya ke saya nggak ngerti franchise. Dan gimana caranya buka cabang banyak offline gitu? Wah, saya nggak tahu, itu nanya orang lain aja. I don't know, ya. Saya lebih ngerti digital marketing, saya ngerti bikin funnel misalkan. Saya totally understand. List building, ngumpulin prospek, ngumpulin bank nama. Jadi kalau Anda butuh bank nama, butuh prospek banyak buat bisnis Anda, nah datang ke saya ngerti banget, oke? Tapi kalau Anda mau buka yang lain, saya nggak ngerti. Ditanya, Dan punya toko offline nggak? Enggak, saya nggak punya. Jadi kalau mau buka toko offline, jangan ke saya. Makanya itu pentingnya punya mentor banyak. Anda bisa belajar ke saya di listbuildingmastery.id. Kalau Anda mau belajar tentang kumpulin prospek. Kalau Anda mau belajar bisnis yang tadi dengan lengkap, misalkan ada dashboard finansial, ada manajemen, operational, SOP, dan yang lain-lain. Tanggal 16 Juli, itu akan ada namanya Idea Cloud Bootcamp. Anda bisa datang juga Anda cek di Instagramnya, @ideacloud.id.
cek di situ ada bootcamp. Di situ yang ngajar ada Coach Robby yang memang jago banget di situ. Kemudian marketing saya akan ngajar. Kemudian vision dari company, Pak Hermanto men ngajar. Orang terkaya nomor 7 hari ini di majalah Forbes. Gokil ya, nomor 7 men. Itu ngajar di situ. Nah, kalau Anda mau networking, ya ke sana gitu. Jadi ya pilihan di tangan Anda, dan pilihan ini yang menentukan adalah mindset Anda. Jadi tergantung sekarang mindset Anda siap untuk growth atau enggak. Alright? So, tidak berlama-lama lagi. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.